Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Idris Alfandi. Saya adalah mahasiswa Universitas Samudra Pendidikan Geografi Angkatan 20 Unit 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara Singapura dan kondisi fisik serta permasalahan yang ada di negara Singapura dan hubungan dengan negara Indonesia. Saya tunjukkan sebuah gambar negara Singapura yang cukup mewah dan elit. Negara Singapura merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Tepatnya terletak di 137 km sebelah utara dan khatulistiwa di ujung selatan semenanjung Malaysia dan terletak di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, sehingga memiliki wilayah yang terdiri atas pulau Singapura dan 58 pulau lainnya. Nah, kalau bicara penduduk, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penduduk negara Singapura. Negara Singapura itu termasuk negara terpadat di dunia. Saat ini saja diperkirakan itu ada sekitar 5 juta jiwa yang bertempat di negara Singapura tersebut gitu. Dari yang sudah saya dapat mengenai data angka penduduk yang ada di negara Singapura tersebut, yaitu mencapai dengan pertumbuhan 1,008%. Jadi angka tersebut membuktikan jika negara Singapura itu mempunyai potensi mengalami peningkatan populasi dengan cepat gitu. Bayangkan aja per tahunnya itu segitu banyaknya gitu. Jadi potensi mengalami tingkat populasi yang lebih cepat. Hampir sebagian besar masyarakat di Singapura itu berada pada usia produktif dan sebagian besar merupakan para pendatang. Ada beragam etnis yang tinggal di Singapura tersebut dan sekitar 77,30% atau mayoritas berasal dari Cina. Tidak heran jika mulai dari makanan itu yang ada di sebuah negara Singapura itu masih dekatan dengan Cina, seperti festivalnya, bahasanya itu juga mendekati Cina. Tidak hanya Cina yang terdapat etnis di sebuah negara Singapura tersebut, terdapat pula etnis Melayu, yaitu apa dibilang etnis Melayu itu ia berdekatan dengan negara tetanggaan seperti Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi fisik di sebuah negara Singapura. Singapura itu didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819, bergabung dengan Federasi Malaya pada 1963. Namun, berpisah 2 tahun kemudian itu akan menjadi negara merdeka. Jadi cepat gitu perkembangannya kan. Kemudian menjadi salah satu negara itu di dunia dengan hubungan perdagangan. Nah, perdagangan tersebut itu di negara Singapura itu sangat kuat, itu sangat bagus, jadi sehingga mengembalikan perekonomian yang ada di sebuah negara Singapura tersebut. Kemudian dari sektor perdagangannya, pelabuhan merupakan salah satu yang tersibuk di dunia dilihat dari sudut donasi yang dijual. Nah, dari pelabuhannya itu menciptakan sebuah perdagangan seperti antar negara itu orang itu memang melalui jalur laut gitu. Dan dengan PDB per kapita yang sama dengan negara maju Eropa Barat, Singapura juga merupakan negara kota pulau yang kecil dan dijadikan kota di Asia Tenggara terletak antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki jumlah daerah daratan 6.902,7 km dan 993 km garis pantainya, terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan Malaysia oleh
oleh Selat Johor. Di kawasan dunia itu masih banyak ditemukan negara berkembang di dalamnya. Namun tidak sedikit pula ada yang sudah berubah menjadi negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Macau. Bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara sendiri sudah banyak muncul negara maju yang salah satunya cukup terkenal, yaitu Singapura. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sendiri tadi, kondisi fisik yang ada di negara Singapura itu sangat cepat berkembang. Contohnya dari sektor perdagangan, dan di negara tersebut juga memiliki jalur perdagangan antar laut. Contohnya bisa dapat saya ambil contoh itu Singapura dengan kota Batam, provinsi Batam yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita itu ke Batam itu sangat dekat dengan Singapura, bahkan bibir pantai Singapura itu seperti gedung-gedung itu nampak. Jadi orang itu saling timbal balik membutuhkan sebuah barang, misalnya antar negara itu memang dia terpusat di jalur perdagangan laut. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, di sebuah negara Singapura pasti ada suatu permasalahan. Yang saya dapat di sini permasalahannya, setelah diusir dari Federasi Malaysia dan menyusul kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura itu ditinggal dengan banyak masalah sosial ekonomi. Seiring dengan pengangguran, kurangnya pendidikan dan perumahan substandar, Singapura juga negara yang kekurangan sumber daya alam dan tanah. Nah, kenapa permasalahannya yang disebut tadi ekonomi? Negara Singapura itu pintar karena dari Singapura itu memang mewujudkan sistem perdagangannya itulah yang bakal menaikkan sebuah ekonomi tersebut gitu. Kalau dibilang sumber daya alam dan tanahnya itu kurang, ya memang iya. Yang kita ketahui juga kan negara tersebut memang kecil gitu. Itu di permasalahan satu. Masalah yang kedua itu kelemahan sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Singapura itu sekolahnya negara diarahkan pada pencapaian tinggi dengan tekanan untuk berhasil mempengaruhi keterampilan sosial, kesehatan, dan kebahagiaan anak secara keseluruhan. Sama sih seperti dari negara kita Indonesia ini, kasus sebelum pendidikan itu memang belum terupdate yang terbaru gitu. Maksudnya masih ada sih permasalahan yang memang harus bisa diselamatkan. Jadi tingkat permasalahan pendidikan itu di negara Singapura itu masih agak kurang. Nah, cerita hubungan antara negara Singapura dengan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Singapura itu kebanyakan didorong karena kedekatan geografisnya. Nah, yang udah saya jelaskan tadi kan, Pulau Batam itu sama Singapura itu berdekatan gitu. Jadi kalau memang kita ambil subdata dari YouTube atau dari Google itu memang kalau kita lihat dari Batam itu pulau-pulau bibir pantai yang ada di negara Singapura itu nampak seperti gedung-gedung tingkatnya, gedung pencakar langitnya, dan lain-lain. Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Wilayah negara kota ini dikepung wilayah Indonesia di bagian barat, selatan, dan timur, terjepit di antara Malaysia dan Indonesia. Nah, kan cukup etis, cukup kecil gitu negaranya tadi kan. Nah, kesimpulan itu saya buat, Singapura adalah salah satu republik di Asia Tenggara dan anggota persemakmuran yang mencakup sekelompok pulau, dengan Pulau Singapura sebagai yang pulau terbesar. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Selat Johor Malaysia, di sebelah timur dan selatan dengan Selat Singapura Indonesia. Nah, bisa dapat saya jelaskan sedikit mengenai negara ini memang yang berdekatan dengan negara Indonesia dan Malaysia dan Cina. Jadi di Singapura itu memang ada etnis yang berbahasanya bahasa Cina. Jadi memang orang yang pendatang itu disitulah menyebarkan keunikan dari negara Cina tersebut. Jadi seperti bahasanya, makanannya, dan lain-lain. Negara ini terletak 137 km sebelah utara garis khatulistiwa. Singapura menjadi negara yang paling strategis karena terletak di jalur silang pelayaran internasional, yaitu dari Australia, Asia Timur, Eropa, dan Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan Singapura menjadi satu-satunya negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, cukup keren kan? Nah, jadi letak geografis Singapura itu adalah 122/N. Lokasi negara ini yang strategis, fasilitas infrastrukturnya yang berkembang pesat, budaya yang mempesona, serta atraksi wisata, semua kontak terhadap kesuksesan menjadi daerah tujuan unggul baik bisnis maupun wisata. Nah, kita
kita bisa ambil contoh nih dari negara Singapura, bahwasanya yang awalnya dia itu terpuruk ekonominya, bangkit dan bangkit. Lama-lama dari sektor perdagangannya itu dia menciptakan ekonomi yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.